Berikut video pemaparan materi perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata dari kelompok 6. Selamat menyaksikan. Pada pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan bahwasanya ada 4 hal yang menjadi syarat sah suatu perjanjian. Yang pertama, kesepakatan para pembuat perjanjian, yang mana kesepakatan tersebut tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan di dalamnya. Yang kedua, kecakapan para pembuat perjanjian diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa siapa-siapa saja pihak yang dapat ataupun cakap membuat suatu perjanjian. Namun, di sini saya akan menjelaskan 3 pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Yang pertama adalah orang yang belum cukup umur ataupun belum dewasa. Yang kedua, orang yang posisinya di bawah pengampuan, seperti orang gila, orang cacat, ataupun orang yang telah pilot oleh pengadilan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah seorang istri. Namun, pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, seorang istri telah dinyatakan valid ataupun cakap untuk mengikuti perbuatan-perbuatan hukum. Syarat sah selanjutnya adalah objek yang digunakan dalam perjanjian haruslah jelas. Yang terakhir, perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan menyinggung norma-norma ataupun nilai-nilai kesopanan serta ketertiban umum, seperti yang diatur pada pasal 1337 KUH Perdata. Selanjutnya akan dielaborasikan oleh rekan saya, Prastio. Melanjutkan materi yang telah rekan saya sampaikan, 4 syarat sah perjanjian yang terbagi menjadi 2 bagian. Syarat sah yang pertama adalah syarat sah objektif, pasal 1320 KUH Perdata. 1. Objek atau perihal tertentu. 2. Kausa yang diperbolehkan atau dihalalkan ataupun dilegalkan. Syarat sah yang kedua adalah syarat sah subjektif, pasal 1320 KUH Perdata. 1. Adanya kesepakatan dan kehendak. 2. Kewenangan berbuat. Pembatalan perjanjian. Yang pertama, apabila para pihak tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian yang akan dibuat dapat dibatalkan. Artinya, para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada hakim. Namun, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak sampai diputuskannya perjanjian tersebut oleh hakim. Yang kedua, apabila para pihak tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak mengikat para pihak. Untuk selanjutnya ada ketentuan umum perjanjian yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada somasi. Somasi merupakan surat teguran yang diberikan oleh si berpiutang atau kreditur kepada si berhutang atau debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua ada wan prestasi. Wan prestasi ialah di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian oleh kedua belah pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur. Yang ketiga ada ganti rugi. Ganti rugi merupakan tuntutan imbalan yang dibebankan kepada pihak yang telah melakukan kesalahan kepada pihak yang telah dirugikannya. Yang keempat ada keadaan memaksa. Keadaan memaksa dijelaskan dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata yang menyatakan memberikan kelonggaran penggantian biaya. Yang kelima atau yang terakhir ada resiko. Resiko ialah di mana seseorang bertanggung jawab untuk memikul atau mengganti kerugian apabila terjadi sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, bahwasannya perjanjian ini diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, tetapi tidak hanya itu juga, perjanjian ini tidak terlepas dari pasal 1366 dan juga 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua pasal ini mengatur terkait pengesampingan pasal dalam terjadinya suatu wan prestasi. Nah, tujuan dari kedua pasal tadi, yaitu pasal 1266 dan juga 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
yakni apabila terjadinya suatu manifestasi atau tidak terpenuhinya perjanjian oleh salah satu pihak, maka yang pertama, pembatalan perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan ke pengadilan, melainkan dapat berdasarkan dari kesepakatan para pihak itu tersendiri. Nah, hal ini sesuai dari isi pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu yang kedua, apabila salah satu pihak tidak terpenuhi perjanjiannya, maka dapat memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjiannya. Dan juga jika selain itu dapat juga menuntut pihak yang lain untuk membatalkan perjanjiannya dengan membebankan biaya, kerugian, dan juga bunga. Hal ini sesuai dari pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.